warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat siang juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya Fiorina Najretno dalam program Bincang Komoditas edisi Senin 25 November 2024. Dan tentunya hari ini kita akan senantiasa juga membagikan informasi-informasi yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan seperti yang satu ini kita akan membahas juga mengulik lebih jauh bagaimana tantangan-tantangan atau juga kita memberikan pemahaman mengenai isu-isu yang saat ini memang relevan juga di kehidupan kita sehari-hari, yakni terkait dengan penyandang disabilitas. Untuk itu kita akan membahas dan juga sudah mengemas perbincangan kita pada siang hari ini dengan tajuk Hari Disabilitas Internasional Setara untuk Semua. Sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur, ada dua narasumber yang akan menemani kita untuk berbincang beberapa menit ke depan. Ada Ibu Lucia Palulungan selaku Program Manager Inklusi Bakti. Kemudian ada juga Bapak Arnoldus Pandin selaku Sekretaris PPDI Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Baik, bagaimana kabar? Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya, Baik. kabar baik. Tentunya siang hari ini kita mau membagikan informasi yang sekali lagi kita harus mengingatkan kepada Tribuners dan juga masyarakat luas bagaimana peran-peran juga dari teman-teman kita penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari tentunya Pak. Iya. Dan untuk memperkenalkan diri tentunya kita juga mau mendengar langsung suara dari kedua narasumber kita. Mungkin dimulai dari Pak Arnold dulu nih Pak untuk menyapa Tribuners dan juga sekaligus memperkenalkan dirinya Pak. Silakan. Baik, terima kasih saya pribadi ucapkan kepada Tribun Timur yang sudah mengajak untuk hadir dalam talk show pada hari ini. Halo pemirsa Tribuners, salam kenal dari saya Arnoldus Pandin selaku Sekretaris DPD PPDI Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian. Baik, terima kasih Pak. Dan tentunya ini suatu momen yang luar biasa juga. Kita bersama bisa berkumpul pada kesempatan hari ini weekday ya. Hari ini hari Senin itu biasanya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian juga bisa menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita. Langsung juga kami mau dengarkan sepatah dua kata dari Ibu Lucia untuk memperkenalkan dirinya juga. Silakan. Iya. Terima kasih Dek Vio. Hai Tribuners, saya Lucia Palulungan, Program Manager Program Inklusi Bakti. Senang sekali bisa hadir di Tribun Timur yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu Lucia. Jadi mungkin boleh Vio sapa Ibu Lucy, Ibu Iya, Lucia. Ibu Lucy. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan juga mungkin untuk sebagai awalan dari perbincangan kita tentunya untuk memperkenalkan nih Pak, selaku bagian dari Sekretaris PPDI. Ini kita mau tahu juga untuk di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada total berapa DPC nih Pak? Ya, total DPC yang sampai deadline hari ini sudah on progress 21. Oh, ya, oke. ya 21. 21 Jadi ya? kalau misalnya Tanah Toraja sudah finish berarti sudah 21. Ya. Oke, berarti yang terbaru ini adalah dari DPC Tanah Toraja ya Pak? Iya. Oke, berarti masih ada 3 kabupaten kota Iya, yang siap. harusnya punya DPC juga Pak ya? Siap. Oke, targetnya di tahun 2000 berapa nih Pak? Targetnya paling tidak kita sudah ancang-ancang paling tidak tahun ini klop semua untuk hadir di 24 kota kabupaten ya supaya maka Sulawesi Selatan ini betul-betul safe inklusi. Oke, ya. inklusi. Baik Pak. Dan tentunya hadirnya DPC di 24 kabupaten kota nantinya secara lengkap begitu Pak, utuh. Itu sebenarnya tujuan atau program-program yang diadakan oleh PPDI sendiri, ada kegiatan apa nih Pak yang paling utama? Yang paling utama paling kami membangun sinergi dalam keorganisasian kami. Baik. Dan kemudian nanti melebar pada keorganisasian eksternal dan tentu akan bermitra dengan NGO atau lembaga-lembaga lain dan terutama adalah pemerintah. Oke. Terutama pemerintah. Iya, kenapa yang di highlight ini adalah terutama pemerintah? Bagaimana emangnya saat ini? Ya, kayaknya ada kesan-kesan yang mau Ada disampaikan nih, Pak. penekanan ya. Ada penekanan tersendiri nih Pak. Jujur saja, Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 itu sudah hampir berjalan
tahunan ya. Dan sampai hari ini sepertinya leading sektor daripada program inklusi itu sendiri belum terbidik betul 100% pada sasaran. Baik. Nah, jadi kami dari penyandang disabilitas itu merindukan, ayo kami dilibatkan sebagai subjek, jangan kami hanya sebagai objek saja. Oke. Ya. Berarti ada perasaan begitu Iya. bahwa sampai saat ini 2024 itu masih terasa menjadi objek aja Iya, ya Pak. menjadi objek Oke. saja. Iya. Oke, kemudian terima kasih Pak Arnold. Siap. Kalau dari Bu Lucy sendiri mungkin sebagai mitra gitu ya, Iya. istilahnya mitra dari PPDI sendiri, perwakilan dari Yayasan Bakti ya. Iya, Bu? betul. Kita mau berkenalan juga dulu Bu. Yayasan Bakti ini mungkin sudah berdiri sejak kapan Bu, dan bagaimana saja tugas-tugasnya nih Bu? Iya, jadi secara de jure ya, Iya. Yayasan Bakti itu didirikan tahun 2010. Oke. Dan selama ini bekerja fokusnya di Indonesia Timur dan berperan untuk melakukan pertukaran pengetahuan, termasuk juga bagaimana mendorong multi pihak, khususnya pelaku pembangunan di dalam membuat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, 3 tahun terakhir Yayasan Bakti bekerja dengan program inklusi, di mana salah satu juga yang didorong di sini adalah bagaimana pembangunan yang inklusif. Iya. Oke, Ya. baik. Berarti program inklusi ini adalah akronim dari suatu kepanjangan kah atau seperti apa nih Bu? Iya, jadi program inklusi itu bukan kepanjangan Oke, ya. baik. Tetapi memang program ini adalah program kerjasama antara pemerintah Australia Oke. dengan pemerintah Indonesia, di mana ini dilakukan di kurang lebih 32 provinsi di Indonesia, kurang lebih 120 kabupaten kota dan 800 desa. Nah, program ini dilaksanakan oleh 12 mitra nasional, dan untuk Yayasan Bakti sendiri bekerja di 5 provinsi di Indonesia Timur. Nah, salah satu juga yang kami lakukan di dalam program ini adalah bagaimana melakukan kerjasama ya multi pihak, salah satunya melalui kegiatan yang kami sebut aksi kolektif. Iya. Oke. Nah, jadi dalam momen-momen tertentu kami melakukan aksi bersama yang kami sebut aksi kolektif untuk bagaimana berbagai pihak ini juga mengambil peran di dalam membangun pembangunan inklusif, kemudian juga membuka aksesibilitas dan menyediakan akomodasi layak bagi teman-teman difabel sehingga mereka juga bisa berperan secara aktif dan bermakna di dalam pembangunan. Iya. Oke, berarti dari Yayasan Bakti sendiri terhitung sejak 14 tahun yang lalu nih Bu, Iya. sampai sekarang sudah menjadi mitra dari PPDI Sulsel itu sejak tahun berapa? Kalau untuk organisasi-organisasi yang bekerja dengan Yayasan Bakti, ini memang sudah sejak lama ya. Namun memang PPDI baru-baru ini kembali aktif lagi. Oke, Iya. iya. Dan salah satu peran kami adalah karena Tanah Toraja itu adalah juga wilayah program kami, maka kami dengan PPDI Sulsel juga bekerja sama agar di Tanah Toraja juga terbentuk PPDI cabang Tanah Toraja. Berarti sempat vakum ya Pak istilahnya PPDI Sulsel ini? Kalau dari statementnya Ibu sepertinya seperti itu, atau mungkin bagaimana penjelasannya nih Pak? Ya, jadi saya menambahkan Baik. izin PPDI itu di Sulsel sudah lama, Iya. cuma kepengurusan yang lama itu tidak terlalu maksimal. Oke. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang stagnan, termasuk Tanah Toraja tidak aktif di situ. Nah, untung ada Bakti untuk berkolaborasi dengan kami sehingga penguatan-penguatan kehadiran keorganisasian penyandang disabilitas itu bisa diaktifkan lagi, bisa digiatkan kembali. Oke, Iya. berarti dari segi program mungkin yang Iya. dari kepengurusan sebelumnya Iya. gitu kurang maksimal. Iya. Kemudian ada periode 2024-2029 Iya. lagi yang sudah terpilih lagi Pak Siap, gitu ya. siap. Oke, baik. Termasuk Pak Arnold lah salah satunya dari bagian kepengurusan saat ini. Siap, iya. Oke, lantas mungkin sebelum kita masuk ke tentunya ada agenda besar begitu yang akan diselenggarakan bertepatan juga di tanggal 3 November nanti, merupakan hari
disabilitas internasional dan juga kemudian sejalan dengan dilaksanakan secara internasional, skala internasional, ternyata Indonesia juga merupakan bagian dari atau juga mengambil alih tanggal 3 November sebagai Hari Disabilitas Nasional. Kemudian sebelum kita sampai sana Tribuners, kita mau mendengar dulu nih pengalaman pribadi dari narasumber kita hari ini. Tentunya kan keterlibatan dalam suatu organisasi atau lembaga itu pasti punya kesan-kesan tersendiri nih. Mungkin Pak Arnold sendiri Pak melihat atau juga bergabung dengan kepengurusan baru-baru ini, apa yang ingin diubah? Kehadiran saya di organisasi penyandang disabilitas adalah bagaimana menjadi penggerak di dalam keorganisasian itu untuk bisa berjejaring dengan beragam lembaga seperti tadi saya sebutkan, dan tentu juga kami dalam keorganisasian itu terkadang ada beberapa teman-teman yang memandang bahwa ya untuk apa ikut berorganisasi, itu tidak ada apa-apa yang didapat, tetapi bukan itu yang kami kedepankan. Yang kami kedepankan adalah bagaimana konsep pemahaman secara holistik di masyarakat itu masyarakat lebih aware, lebih menghargai, lebih empati, simpati, dan keberpihakannya itu seperti dikatakan tadi Kakak Lucy bahwa ada inklusivitas yang terjadi di suatu wilayah. Dan kalau misalnya di Tribuners juga di sini inklusivitas itu juga sudah merangkum kami, wah itu sudah luar biasa. Katakanlah tadi sudah disinggung Kak Lucy, ada akses yang ramah ketika kami juga datang di sini, sapaan-sapaan kepada kami itu ramah, tidak dipersulit. Itu seperti itu yang diinginkan begitu ya. Kemudian adanya nanti kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa mengedukasi juga masyarakat secara luas. Termasuk mungkin dari tayangan ini tentunya kita juga berharap ada edukasi baru nih yang bisa diberikan kepada masyarakat. Lantas mungkin dari cerita inspirasi Pak Arnold mungkin melihat kenyataan atau mungkin bagaimana kenyataan yang diinginkan oleh Pak Arnold sedangkan fenomena yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Yang jelas beberapa hari yang lalu ada beberapa korban penyandang disabilitas yang mendapat pelecehan seksual dan kemudian ada juga bullying. Nah, hal-hal itu kami merindukan supaya paling tidak di setiap wilayah-wilayah, apakah itu lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, atau pemerintah ataupun di masyarakat sosial itu ada keberpihakan, ada perhatian, jangan dianggap remeh keberadaan penyandang disabilitas. Kita hidup di dunia ini setara. Tidak ada yang dinomorsatukan. Cuma dari sisi keberadaan bentuk tubuh atau gerak kami yang berbeda dengan yang non disabilitas, tapi keberadaan kita sama di mata Tuhan. Benar. Ya, jadi memang beberapa waktu lalu seperti yang dikatakan Pak Arnold, ada satu berita yang begitu menyakitkan begitu ya bagi kita. Maksudnya membaca hal tersebut saja bisa-bisanya begitu sampai dilakukan hal seperti itu. Lantas mungkin dari adanya peristiwa tersebut, insiden tersebut, kemudian kita mengajak lagi semua orang untuk bisa membuka matanya dengan lebar agar perlakuan kepada semua manusia itu bisa sama, tidak ada yang dibeda-bedakan satu sama lain. Lantas mungkin dari Ibu Lucy yang melihat adanya, kita membahas nih, ada satu insiden yang memang memilukan hati. Peran dari Yayasan Bakti mungkin dalam hal ini adakah yang menjadi sentuhan langsung atau mungkin gerakan-gerakan yang dilakukan juga? Jadi kalau untuk penanganan kasus secara langsung, Yayasan Bakti tidak melakukan hal itu. Tetapi kasus ini kan sebenarnya sudah ditangani oleh UPTD PPA dan kami terlibat di dalam jaringan untuk mensupport teman-teman pendamping yang bekerja untuk mendampingi korban. Termasuk melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang dianggap penting untuk diajak kerjasama agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, terkait dengan banyaknya persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas, maka memang salah satu yang menjadi hal penting adalah bagaimana untuk terus membangun kesadaran. Kesadaran semua orang secara individu
maupun kesadaran orang-orang yang ada di lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang memegang peranan, sehingga kemudian semua orang menjadi paham, semua orang menjadi sadar bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan semua orang. Seperti itu. Oke, berarti memang tidak ada penanganan langsung dari Yayasan Bakti, tapi ada support lah yang diberikan juga. Bagaimana menemani lah ya Bu, ada beberapa orang mungkin yang dikirimkan. Lantas mungkin kalau boleh tahu, mohon izin sampai saat ini bagaimana update kasus tersebut? Apakah sudah ditahan pelakunya? Pelakunya sudah ditangani oleh pihak yang berwajib ya. Dan harapan kami untuk kedepannya, semoga ke depan sudah tidak ada lagi hal-hal yang sama terjadi. Betul, hal serupa terjadi. Nah, kalau misalnya itu semakin terjadi hal-hal seperti itu menandakan bahwa keberadaan undang-undang disabilitas itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya di tengah masyarakat. Padahal di Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah ada perda provinsi, di Kota Makassar juga sudah ada perda di Kota Makassar. Nah, jadi sekali lagi bahwa harapan kami pemerintah dan semua pihak harus berkolaborasi dan memahami betul tentang bagaimana sih memperlakukan secara manusiawi terhadap penyandang disabilitas. Oke, baik. Semoga ini bisa menjadi highlight juga bagi kita semua. Jadi tidak hanya berfokus pada oknum-oknum tertentu, tapi berlaku untuk semua orang. Gitu. Oke. Baik, Bu Lucy mungkin menjadi perwakilan dari adanya program besar, program inklusi Bakti. Lantas adakah tantangan yang ditemui di perjalanan sepanjang ini? Iya, jadi untuk program inklusi memang kami salah satu mitra yang paling dominan itu adalah pemerintah daerah. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu kami bekerja di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Maros, Kota Parepare, dan Kabupaten Tanah Toraja. Nah, satu tantangan yang kami hadapi itu adalah memang masih banyak sekali individu ya, baik orang per orang maupun yang ada di lembaga-lembaga ya, itu memang belum memahami secara penuh tentang apa itu penyandang disabilitas, siapa dia, bagaimana kita menyediakan layanan-layanan yang baik, yang aksesibel, yang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dan juga bagaimana misalnya kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut. Nah, padahal memang kalau kita lihat di kebijakan nasional, selain undang-undang tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, juga sudah ada kebijakan misalnya tentang pendidikan inklusif, di mana semua kabupaten kota, provinsi itu wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus di satuan pendidikan umum, yang kita sebut sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif sendiri meskipun sudah ada kebijakan nasionalnya dan juga sebenarnya di dalam peraturan daerah juga sudah diatur mengenai hal itu, tetapi memang implementasinya itu belum maksimal, belum maksimal. Jadi masih banyak kabupaten kota yang belum menerapkan, menerapkan dalam artian begini, bahwa kalau untuk membangun sebuah sekolah inklusif itu kan harus ada fasilitas yang baik, yang aksesibel, ada guru-guru pembimbing khusus yang akan menangani, ada fasilitas-fasilitas lainnya selain fasilitas umum ya. Jadi misalnya harus ada ruang abu-abu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya penyandang disabilitas mental atau intelektual. Nah, ini yang belum sepenuhnya dilakukan, dan bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang juga belum memahami, dan ada juga yang menolak dengan alasan sekolah-sekolah tidak punya guru pembimbing khusus. SDM. Dari SDM-nya, Pak? Iya, dari SDM-nya. Belum lagi fasilitasnya karena itu kan juga harus disediakan khusus dan harus ada anggaran. Nah, jadi itu salah satu tantangannya yang kami hadapi. Ini kan berarti yang menjadi poin penting atau poin utama dari segi tantangan adalah hadirnya di lembaga pendidikan. Kalau secara bidang lain mungkin?
bidang yang lain sama. Jadi misalnya kayak ketenaga kerjaan ya, ketenaga kerjaan itu kan sudah ada juga peraturan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Nah, untuk misalnya perusahaan-perusahaan itu harus minimal 1% pekerjanya itu adalah penyandang disabilitas. Bagian dari penyandang. Dan pemerintah maupun perguruan tinggi itu minimal 2%. Nah, ketentuan ini itu belum terpenuhi seluruhnya ya. Jadi masih ada perusahaan-perusahaan yang belum ada tenaga kerja penyandang disabilitasnya. Begitu juga di pemerintahan atau di perguruan tinggi itu yang paling kendala yang paling ditemui itu adalah belum ada datanya. Nah, sehingga mungkin saja di lembaga-lembaga itu ada pekerjanya yang penyandang disabilitas, tapi karena datanya tidak ada. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, tantangan di data itu, Dek Vio, misalnya contoh, kadang orang menganggap misalnya ya, orang yang kena stroke, ya, kemudian dia kakinya pincang misalnya, itu dianggap penyakit. Padahal kan sebenarnya dia sudah kategori disabilitas. Nah, jadi pemahaman orang tentang ragam disabilitas itu juga belum sepenuhnya dipahami, sehingga kadang kita hanya melihat bahwa seorang penyandang disabilitas itu dari segi fisiknya saja. Ya, misalnya kayak orang pakai tongkat pakai kursi roda, itu dikategorikan penyandang disabilitas. Tapi kan ada ragam disabilitas yang tidak bisa kelihatan secara fisik. Nah, ini yang juga masih bermasalah, sehingga banyak sekali lembaga-lembaga itu yang belum punya data karena pemahaman tentang ragamnya sendiri mereka tidak tahu, sehingga bagaimana mau membuat datanya. Oke, berarti bolehkah Bu Lucia atau mungkin mau ditambahkan oleh Pak Arnold nantinya untuk menyebutkan kita nih beberapa mungkin yang termasuk dalam ragam penyandang disabilitas, agar mungkin ini memang sejalan dengan akan ada kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 3 November nanti. Mungkin boleh diulas sedikit dulu nih Bu. Mungkin Pak Arnold. Iya, untuk yang kita lebih paham ya. Iya, lebih paham juga nih. Bagaimana Pak Arnold, mungkin boleh bantu kami Pak, izin? Baik, sebetulnya ragam disabilitas itu banyak. Jadi mulai dari daksa atau fisik, kemudian netra untuk mata, kemudian tuli untuk telinga, dan kemudian ada disabilitas ganda. Jadi misalnya maksudnya disabilitas ganda itu dia sudah katakanlah disabilitas fisik, tetapi dia juga terdampak pada pendengaran misalnya, atau pada mata misalnya. Jadi dia klop ganda dia. Kemudian juga yang misalnya Down syndrome, lalu kemudian orang yang seperti tadi dikatakan oleh Kak Lucy bahwa orang yang kena stroke juga itu sudah kategori. Dan kesempatan ini juga saya bisa katakan bahwa sebetulnya lansia juga itu adalah disabilitas sebetulnya juga, karena dia sudah mengalami ketidakmampuan yang maksimal untuk melakukan aktivitas seperti sebagaimana sedia kala. Nah, yang berikut adalah ada disabilitas anak. Ada disabilitas anak. Nah, jadi masih banyak kategori-kategori lain tentang disabilitas. Seperti juga mungkin ada orang dengan misalnya ada penyakit tertentu yang dialami, dan ketika dia mau berbaur dengan yang lain itu ada keengganan, ketakutan mungkin. Ketakutan atau nanti ada labeling nanti disematkan pada dia misalnya. Nah, jadi itu juga adalah penyandang. Dan tentu kalau saya juga paham tentang P2MKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial ya, kayaknya seperti itu. Nah, kalau di Toraja Utara perdanya itu klop dengan P2MKS, sehingga harusnya tersendirikan dong itu yang penyandang disabilitasnya, jangan diklop dengan P2MKS ya. Jadi masa ODGJ juga mau masuk di situ, orang yang misalnya mantan dari binaan dari NAPSA, masa mau dikategorikan juga di situ dan disabilitas. Jadi dalam hal ini mungkin dibedakan. Berarti dalam hal ini mungkin Pak Arnold
memberikan pesan juga kepada pemerintah Ya. Kabupaten Toraja Utara gitu ya, agar mungkin dipisahkan lah ya, dari adanya paket yang tadi disampaikan penyandang disabilitas dengan P2 MKS. Iya, P2 MKS. Oke. Berarti hingga saat ini Pak, kalau berbicara tentang angka, total teman-teman penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan sendiri di angka berapa Pak? Sebetulnya yang saya pahami paling tidak ada sekitar 15% penduduk yang dalam kategori penyandang disabilitas. Tapi kembali tadi sudah disinggung Kak Lucy bahwa data ini belum tersinkronisasi. Jadi katakanlah datanya Dukcapil dengan datanya Kemensos itu masih ada perbedaan. Nah, harusnya klop data itu supaya tidak menjadi ada perbedaan miss di situ ya. Benar. Oke, berarti untuk sekarang bisa dikatakan 15%. Iya. Gitu. Oke, rangkulan dari PPDI sendiri Pak kepada teman-teman lainnya, apakah ada wadah kemudian diajak atau seperti apa nih? Yang jelas dari PPDI untuk Provinsi Sulawesi Selatan tidak menutup pintu terhadap keorganisasian disabilitas. Jadi kita membuka pintu lebar-lebar untuk mau berkolaborasi, dan lembaga manapun juga yang mau berkolaborasi, termasuk media juga. Kami sangat senang berkolaborasi dengan media, karena lewat media lah isu ini bisa dipahami oleh publik. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan penting juga Pak mengenai aksesibilitas, kemudian stigma sosial. Melihat hal tersebut, adakah pesan yang mau disampaikan Pak Arnold? Ya, yang jelas selama ini juga ada pendampingan dilakukan oleh teman-teman pengurus PPDI pada periode yang lalu tentang mungkin Mbak Viola dan Kak Lucy perhatikan itu halte-halte yang selama ini juga diadvokasi oleh pengurus yang lama. Itu sudah mengalami kerusakan. Kemudian transportasi publik juga selama ini juga di Sulawesi Selatan belum ada yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kantor-kantor juga sekarang juga belum ada yang katakanlah total betul-betul ramah disabilitas. Maksud saya begini, katakanlah misalnya saya datang ke sebuah kantor untuk mengurus administrasi kewarganegaraan saya. Lalu saya dipersulit di situ, itu sudah melakukan pelanggaran itu sebetulnya. Harusnya saya dituntun baik-baik, diarahkan baik-baik. Lalu kalau misalnya ada yang saya katakanlah lupa bawa, ya kalau bisa saya diantar ke rumah saya, datang lagi ke kantor itu sudah bagian dari pelayanan inklusif. Jadi bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal, yang mendatangkan sukacita atau mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kenyamanan, seperti itu. Nah, tentang stigma tadi disebut, ya memang juga kesadaran masyarakat masih belum dipahami secara keseluruhan, karena ketika kami penyandang disabilitas saja katakanlah berjalan di sepanjang jalan umum, lalu kalau misalnya teman saya yang puntung kaki berjalan, pasti orang akan memandang agak lama. Nah, kalau misalnya orang yang harusnya tidak terlalu memandang lama, dilihat sepintas ya cukup. Jangan terlalu dituntun, seolah-olah diperhatikan betul. Aneh kalau misalnya kami itu ada dalam kondisi seperti itu. Nah, itu malah harusnya membantu. Ya, harusnya dia bilang, oh Pak mau kemana, saya bisa bantu. Nah, jadi kehadiran kami penyandang disabilitas di dunia ini, ya bukan kami yang menginginkan, Tuhan yang punya rencana soal keberadaan kami. Berarti memang masih ada beberapa fenomena gitu yang ditemui oleh teman-teman penyandang disabilitas, dan memang masih sulit untuk diubah. Makanya akan hadirlah kegiatan di tanggal nanti, mungkin mulai tanggal berapa nih, boleh dijelaskan Pak? Ibu? Yang jelasnya startingnya Hari Disabilitas itu adalah tanggal 3. Nah, tentu mungkin mau sampai full di Desember, ya tergantung dari NGO yang akan
melakukan aksi-aksi itu atau organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Iya, ini kita ada satu kegiatan juga yang akan diselenggarakan ya, mungkin bekerjasama antara Yayasan Bakti dengan BPDI Sulsel ya, Bu. Oke, ada kegiatan dengan tema menuju inklusi, membangun kesadaran dan dukungan untuk penyandang disabilitas. Pada Selasa 3 Desember 2024 bertempat di Sentra Wirajaya Kota Makassar. Boleh dibantu Bu jelaskan ada kegiatan, rangkaian kegiatannya apa saja nih Bu? Ya, jadi dalam rangka memperingati HDI 2024 ini, maka kami di Sulawesi Selatan ini berinisiatif dengan mengajak seluruh pihak ya, baik itu organisasi penyandang disabilitas yang kami biasa sebutnya OBDIS, kemudian pemerintah, kemudian juga teman-teman CSO ya. Terus kemudian komunitas-komunitas dan masyarakat akar rumput untuk bersama-sama memperingati ya Hari Disabilitas Indonesia yang dilaksanakan tanggal 3 Desember. Nah, tapi memang sebelumnya, sebelum kegiatan puncak, ini adalah kegiatan puncak tanggal 3 Desember, itu ada kegiatan-kegiatan pra ya, untuk merayakan. Jadi salah satunya seperti ini ya, dialog lewat podcast, terus ada juga yang kemudian lewat radio. Kemarin juga kami juga sudah melakukan kampanye di Car Free Day ya, beberapa minggu yang lalu. Lalu kemudian kami juga melakukan penjualan-penjualan ya, baju kaos, kemudian kue ya, untuk pencarian dana. Nah, lalu kemudian ada juga kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi yang dilakukan. Lalu di Hari Disabilitas ini, tanggal 3 Desember itu, kami selain ada nanti tari-tarian ya dari anak-anak Down syndrome, juga ada yang kami sebut beberapa pojok ya, ada pojok senyum itu untuk memeriksakan gigi, ada pojok apalagi itu pojok sehat ya, untuk pemeriksaan kesehatan. Terus kemudian ada juga untuk konseling ya. Terus ada juga donor darah, ada juga penjualan produk-produk UMKM ya, yang dimana produk-produk ini juga adalah produk-produk dari teman-teman penyandang disabilitas. Jadi seharian itu ada banyak rangkaian kegiatan yang kita satukan di pelatarannya Sentra Wirajaya. Ya, itu bertempat di jalan apa Bu? Mungkin sekaligus mengajak juga nih Tribun. Di Jalan Petarani. Jalan Petarani. Dulu kalau tidak salah itu tempatnya YPAC ya. Iya. Rehabilitasi dulu. Iya. Jadi tempat yang sudah menjadi tempat rehabilitasi, kemudian sekarang ini menjadi tempat untuk terselenggaranya acara HDI atau Hari Disabilitas Internasional. Dan ini juga ada informasi bahwa akan ada launching buku juga Bu ya? Iya. Itu penulisnya dari mana nih Bu? Ya, jadi kalau untuk launching buku itu dari Yayasan Rumah Mama. Jadi ada buku yang diterbitkan merupakan buku pembelajaran dari program yang waktu itu dikerjasamakan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Nah, jadi program ini adalah bagaimana mendorong perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja kepada teman-teman penyandang disabilitas. Termasuk juga misalnya memberikan keterampilan-keterampilan melalui pelatihan agar teman-teman penyandang disabilitas yang tidak bisa keluar rumah atau tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pekerja di perusahaan, mereka punya aktivitas di rumah, misalnya menjahit atau bordir dan segala macamnya, sehingga mereka juga bisa mandiri secara ekonomi. Seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan tadi seperti disampaikan, ada pentas seni, ada tarian-tarian dari teman-teman kita, adik-adik kita. Kemudian ada juga pojok jadi ada banyak pojok di situ. Ada pojok gizi ya. Jadi di situ juga ada informasi tentang bagaimana pemberian gizi.
ada pojok sehat. Oke. Jadi ada banyak stand nanti. Oke. Nah, ini juga kerjasama dengan kalau tidak salah Grab ya, Mitra juga. Ya, bermitra. Jadi kita juga mengundang kesempatan kepada siapa saja untuk bisa terlibat di situ ya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk lebih lengkapnya mungkin saya bantu bacakan Bu. Ini saya dapat pointernya. Oke, jadi kegiatan Puncak HDI 2024 nanti Tribuners akan ada launching rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya bekerja sama dengan pemerintah tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Lucia dan juga Pak Arnold. Kemudian launching buku Suara-Suara Merdeka. Ini dari Yayasan Rumah Mama Sulawesi Selatan dan juga Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Tentunya didukung oleh NZID. Tentunya mengadakan pendampingan penyandang disabilitas usia kerja. Dan salah satu pencapaiannya adalah sebuah buku berisi kumpulan kisah perjuangan para penyandang disabilitas dalam mengakses layanan ketenagakerjaan. Seperti tadi yang disampaikan juga bagaimana kita melihat fenomenanya masih ada, masih banyak ya kantor-kantor atau juga tempat-tempat kerja yang memang masih belum diisi oleh harusnya dengan ketentuan 1% aja minimal dari teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian ada juga kegiatan talk show inspirasi tanpa batas. Kemudian pentas seni seperti yang dikatakan Bu Lucia. Tentunya ada berupa tarian, kemudian lagu operet, band dan lain-lain. Ada juga pameran foto. Nah, pameran foto ini adalah hasil pelatihan fotografi akan dikurasi lalu ditampilkan dalam bentuk pameran foto. Ini tentunya oleh teman-teman kita juga ya, teman-teman penyandang disabilitas diberikan pelatihan untuk memotret, kemudian hasil-hasilnya akan dipamerkan. Kemudian seperti yang dikatakan Ibu, banyak pojok-pojok, pojok hobi, stand belajar, ada craft bagi pengunjung anak dan dewasa. Kemudian ada pojok senyum, yakni pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada pojok sehat. Pojok sehat ini pemeriksaan kesehatan umum yang meliputi tensi, gula, kolesterol dan lain-lain. Kemudian pojok identitas, yakni stand pembuatan KIA dan KTP serta konsultasi, layanan Dukcapil ya. Kemudian pojok kerja, pembuatan kartu kuning A1 untuk pengunjung usia kerja ya. Pojok refleksi atau perdosri, pijat refleksi untuk caregiver dan keluarga penyandang disabilitas. Kemudian ada pojok curhat nih, ruang pelepasan emosi, konseling, psikologi. Benar, untuk layanan psikiater dan ruangan khusus untuk pelepasan emosi berupa coretan atau boxing dan juga journaling. Journaling ini mungkin melalui tulisan ya, Ibu ya, Bapak. Baik. Kemudian pojok bahasa isyarat dan alat bantu. Ini stand untuk pengunjung yang ingin belajar bahasa isyarat untuk memperoleh informasi tentang bahasa isyarat dan akan dibuat jadwal kelas singkat belajar bersama isyarat nih. Untuk nanti lebih lengkapnya boleh langsung datang. Dan juga ada pojok baca dongeng, pojok donor darah, pojok karya kreasi dan pojok informasi. Baik. Dan sekali lagi ini juga ajakan buat Tribuners dan juga masyarakat Kota Makassar atau juga masyarakat di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa membersamai ini kegiatan yang akan terselenggara di tanggal 3 Desember 2024 pukul 9 hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah, bertempat di Sentra Wirajaya, Jalan Andi Pangeran Petarani, kilometer 4 Kota Makassar. Baik Ibu, ini sebagai closing statement kita tentunya pertanyaan penting juga. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa berkontribusi? Ini pertanyaan untuk Ibu dan juga Bapak. Ini kan tentunya ada tayangan seperti ini, media juga bisa ikut berkontribusi. Lantas mungkin masyarakat-masyarakat di luar sana yang ingin juga melakukan aksinya, membantu teman-teman penyandang disabilitas, bisa dalam bentuk apa nih? Mungkin dari Pak Arnold dulu. Masyarakat bisa mengambil peran dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu penyandang disabilitas itu bisa dalam beragam bidang. Karena penyandang disabilitas itu bisa hadir di setiap bidang. Tadi sudah disinggung tentang ketenagakerjaan, pendidikan, keagamaan, UKM pun juga bisa. Jadi bagaimana kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin memberdayakan penyandang disabilitas dalam hal misalnya kemampuan di bidang UKM, lalu dia melihat bahwa dia belum maksimal karena mungkin ada
keterbatasan permodalan, dia mau mensupport di situ bisa. Lalu dia juga bisa memberikan pemberdayaan dalam skill-skill yang lain juga bisa. Dipekerjakan juga di tempat-tempat yang katakanlah nyaman bagi penyandang disabilitas, misalnya katakanlah di tempat ibadah, ya bisa juga dipekerjakan penyandang. Disesuaikan saja dengan keadaan yang dimiliki dan dimudahkan supaya tidak menjadi kesulitan yang berat bagi penyandang disabilitas. Nah, yang berikut adalah kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, libatkan juga penyandang disabilitas. Misalnya dalam kegiatan keagamaan, misalnya bagi Nasrani yang mau menjelang Natal ini, libatkan penyandang disabilitas untuk ambil peran dalam perayaan Natal itu. Kalau misalnya teman-teman Muslim mau melakukan namanya panitia Ramadan, libatkan penyandang disabilitas dalam kepanitiaan Ramadan itu supaya apa? Nampak jelas bahwa inklusivitasnya itu goal di situ. Seperti itu. Jadi sekecil apapun kegiatan, betul, libatkan aja teman-teman kita juga ya, tanpa menjadikan hanya objek saja sekali lagi. Jadi izin saya tambah, mungkin dia dari sisi kemampuan finansial dia tidak ada, tetapi kemampuan berpikir dia ada. Nah, kemudian kemampuan aksi keterampilan yang dimiliki misalnya lewat tarian atau musik atau puisi ya bisa saja. Ya seperti itu. Jadi memang tidak ada satupun kekurangan begitu dari teman-teman kita. Bahkan ada kelebihan pastinya dalam setiap kekurangan gitu yang perlu digarisbawahi oleh kita semua. Baik. Untuk Ibu Lucy mungkin closing statementnya untuk mengajak para Tribuners ikut serta dalam memeriahkan kegiatan nanti di tanggal 3 Desember 2024 khususnya di Hari Disabilitas Internasional. Silakan Ibu. Iya, jadi yang pertama adalah saya mengajak seluruh Tribuners ya untuk hadir di acara tanggal 3 karena di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk bisa kita melihat bersama bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini punya kemampuan yang sama dengan orang lain. Dan di situ juga kita bisa berkontribusi misalnya dengan membeli produk-produk yang dijual oleh teman-teman UMKM ya. Dan setidaknya juga bisa hadir untuk menambah pengetahuan karena di sana juga akan ada misalnya dialog tentang bagaimana para orang tua mendukung anak-anaknya yang penyandang disabilitas untuk mereka bisa aktif bersekolah ya, berkarir, bekerja dan seterusnya, karena memang selama ini banyak yang menjadi hambatan mereka. Selain hambatan diri sendiri yang malu, takut ya, khawatir, tidak percaya diri, maka memang lingkungan keluarga, orang tua juga itu harus memberikan dukungan. Support system. Iya, support systemnya, termasuk kita juga masyarakat. Jadi kita juga sebagai masyarakat bisa melakukan hal terkecil yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah kita, di pekerjaan dan seterusnya, supaya teman-teman difabel ini juga bisa merasa diterima ya sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Lucia dan juga Pak Arno. Cukup Pak? Atau ada mungkin yang mau disampaikan lagi? Saya kira cukup ya. Kalau saya bisa menambahkan sedikit, sekiranya pemerintah betul-betul menggandeng penyandang disabilitas dalam pembahasan-pembahasan, apakah itu pembahasan anggaran. Karena jujur saja Kak Lucy bahwa musrembang-musrembang selama ini yang dilakukan oleh pemerintah ya semacam live service saja. Harusnya ketika ada pembahasan anggaran, eksekusi bersama dengan penyandang disabilitas supaya kami penyandang disabilitas itu ketika ada kegiatan kami sudah tidak terlalu membawa ke sana kemari proposal. Jadi ada sedikit dana yang di shaping betul-betul buat kami supaya
kami bisa memberdayakan apa yang kami miliki itu sesuai dengan tupoksinya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arnold. Jadi pesan dari Pak Arnold juga kepada pemerintah setempat, baik itu kabupaten kota ataupun juga provinsi, yakni melibatkan, bukan hanya melibatkan tapi juga memberikan bantuan juga dari segi finansial agar teman-teman difabel juga punya skill semakin meningkat juga dan bisa diberdayakan, itu yang paling penting ya Pak. Betul. Baik, terima kasih juga Pak Arnold dan juga terima kasih waktunya ya. Terima kasih kasih sudah berkunjung juga ke Tribun Timur dan juga membagikan informasi yang begitu istimewa hari ini. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Bincang Komunitas. Dan besar harapan dari narasumber dan juga saya selaku host mewakili narasumber tentunya mengingatkan sekali lagi agar informasi yang kami bagikan ini bisa menjadi wawasan dan juga edukasi bersama mengenai bagaimana kita memahami mengenai teman-teman kita dan juga melibatkan teman-teman disabilitas kita. Baik, terima kasih dan juga jangan lupa mampir ke acara HDI Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember nanti akan terselenggara dari pukul 9 hingga 5 sore. Baik, terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya Fiorena Jaretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.